Halo, selamat pagi. Saya Rekian Rika Sari Mardi Putri dari Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Kali ini akan menyampaikan materi mata kuliah kecerdasan buatan pada bab Inform Search atau pencarian dengan informasi. Baik, seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Jadi terakhir kita sebelum materi ini kita mempelajari tentang problem solving by search. Artinya kalau di dalam sebuah kecerdasan buatan, pada intinya kita akan bagaimana kita mengkomputasikan sebuah sistem yang cerdas yang dia mengadopsi atau mengadaptasi dari kemampuannya manusia. Nah, di situ tentunya ada permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan, dan permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan beragam metode atau algoritma atau cara di dalam kecerdasan buatan. Salah satunya adalah dengan searching gitu. Dan kita ingat kembali, yang pertama pasti kita sudah harus definisikan state-nya secara keseluruhan, kemungkinan state-nya, kemudian initial state-nya, goal state-nya, itu yang harus kita representasikan pertama kali. Kemudian pada contoh blind search yang kemarin, untuk penyelesaian masalah dengan searching itu memang ada dua, secara garis besar ada dua jenis searching. Yang pertama adalah blind search atau uninformed search, dan yang kedua adalah informed search atau heuristic search. Nah, di sini kalau kemarin yang blind search, masih ingat mungkin kasus permasalahan yang ini, istilahnya ini jadi kita akan melakukan perjalanan dari Arad menuju ke Bukares. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah sistem yang dia harus menemukan misalkan bagaimana sih caranya dari Arad bisa sampai ke Bukares, maka kita harus mengajarkan komputer supaya dia bisa mencari dan mengenali masing-masing state ini, dan dia tahu nanti solusi terbaiknya, atau kalau kita istilahnya mau cari jalan terpendeknya, shortest path-nya itu seperti apa, itu bisa dilakukan. Kalau kemarin dengan blind search atau uninformed search itu kan pencarian dengan tanpa informasi apapun. Jadi tidak ada dia mencarinya, urutan mencarinya itu hanya berdasarkan kemana-kemananya berdasarkan metode yang ada. Misalkan BFS, maka tinggal dia melebar begitu ya ke kiri, nanti ke node-node yang selanjutnya dia akan melebar begitu pencariannya. Tapi kalau DFS itu ke dalam, jadi dari node yang sebelah kiri dituntaskan dulu di situ, baru nanti ke node di dalamnya dan seterusnya. Nah, tentunya kalau untuk misalkan menyelesaikan permasalahan pencarian jarak terpendek ini, tentu itu tidak akan efektif, karena sebenarnya kalau untuk jarak kan kita sudah tahu jaraknya masing-masing itu apa, dan ketika itu tidak digunakan hanya sekedar pokoknya dari Timisoara misalkan nanti dia harus ke Sibiu, kemudian ke Zerin dan seterusnya, itu tentunya waktu yang digunakan cukup lama. Nah, sehingga pencarian bisa sangat tidak efektif untuk beberapa kasus tertentu. Memang untuk kasus-kasus yang sederhana dengan pencarian blind search itu memang bisa dilakukan, dan tentunya kasusnya harus cocok. Nah, disinilah kita perlu mempelajari tentang pencarian dengan informed search atau dengan informasi. Jadi node-node yang akan di-expand, node-node yang akan dipilih itu berdasarkan informasi yang diterima. Nanti secara outline ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini: informed search, greedy based first search, ASTAR, kemudian bagaimana merancang heuristiknya, karena fungsi heuristik itu memang ada beberapa jenis, kemudian hill climbing itu. Tapi kalaupun ini nanti tidak semuanya, bisa jadi hanya beberapa metode saja yang saya sampaikan, dan dalam perkembangannya memang banyak metode-metode searching, baik yang informed maupun yang uninformed. Di informed temannya greedy kita mengenal ada Dijkstra, kemudian ada Floyd Warshall dan lain sebagainya. Nah, apa itu informed search atau heuristic search atau pencarian heuristik? Intinya kita explore ataupun expand node yang lebih disukai dalam artian dia paling bisa mendekati state goal atau goal state atau state tujuannya. Nah, tetapi memang tidak ada jaminan dalam pencarian heuristik ini, tidak ada jaminan bahwa
pencarian heuristik yang menuju node yang paling disukai akan membawa kita lebih mendekati state tujuan dibanding state yang lain. Ini nanti tergantung algoritmanya atau metodenya. Nanti antara yang greedy dengan astar akan berbeda. Apakah node yang dirasa paling disukai itu memang membawa lebih dekat ke state tujuannya. Kemudian pada inform search kita bisa menambahkan informasi khusus untuk memilih cabang terbaik sepanjang pencarian masih berlanjut gitu ya. Kemudian fungsi heuristik, di mana fungsi heuristik itu kita kenal dengan HN, itu akan memperkirakan goodness, kebaikan dari node N, dari masing-masing node gitu ya. Jadi masalah yang disukai tadi itu diukurnya dengan apa? Diukurnya dengan fungsi heuristik. Kemudian secara khusus pada beberapa kasus fungsi heuristik atau HN ini adalah nilai, boleh dibilang harga atau jarak perkiraan dari N ke state tujuan. Jadi dari current state ke state tujuan itu adalah HN. Biasa didefinisikan sebagai Manhattan distance, yang ini pengertiannya adalah SL. Ya, jadi straight line dari current state ke goal state, SLD. Nah, kemudian fungsi heuristik di sini adalah perkiraan, tetap perkiraan karena dia hanya berdasarkan informasi ranah tertentu yang bisa dihitung dari deskripsi state sekarang tentang seberapa dekat dia bisa menuju state tujuan. Nah, kemudian secara umum di inform search ada yang mendasar kita kenal base first search, yang secara prinsip dia melakukan ekspansi node terhadap node di string yang nilai fn-nya paling kecil. Jadi string sudah kita bahas pas blind search kemarin, di mana dia berupa antrian dari node-node yang ada begitu. Nah, di situ yang dari antrian itu yang nilainya paling kecil itulah nanti yang akan diambil. Ide dasarnya FN itu evaluation function atau fungsi evaluasi. Fungsi evaluasinya dari mana ya? Tentunya nanti bisa jadi melibatkan yang fungsi heuristik dan mungkin ada fungsi yang lainnya, tergantung pada algoritma yang digunakan. Nah, fungsi ini, FN ini menyatakan perkiraan seberapa bagus harga sebuah node atau seberapa bagus sebuah node. Tentu saja perkiraan karena kita kan memang dalam pencarian, tentu saja tidak bisa memastikan. Nah, dalam implementasinya nanti string adalah priority queue, di mana node disortir berdasarkan FN. Jadi dia akan disortir berdasarkan prioritas ketika ada antrian node-node yang ada itu tadi, nanti prioritasnya diberikan berdasarkan FN-nya, mana yang FN-nya paling bagus, yang fungsi evaluasinya paling bagus. Nah, yang menggunakan prinsip best first search ini ada OCS, kemudian greedy best first search, dan astar search. Astar sendiri sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari greedy. Nah, kunci keberhasilan dari best first search terletak di heuristic function-nya. Jadi karena fungsi evaluasi, tadi seperti yang saya bilang, fungsi evaluasi atau FN itu dari mana? FN itu dari fungsi heuristiknya. Kemudian heuristik sendiri kan istilahnya kiat-kiat sukses barangkali, atau ya intinya itu tadi informasi untuk kita bisa menilai kebaikan dari node ini. Nah, kemudian HN itu sekali lagi adalah fungsi yang menyatakan perkiraan harga dari current state atau dari N ke goal state. Ada banyak kemungkinan fungsi heuristik untuk sebuah masalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk fungsi heuristik itu bisa dicari dengan beberapa cara. Nah, salah satu contoh fungsi heuristik adalah tadi yang saya bilang HSLD. Jadi dia merupakan jarak straight line distance dari current state, di mana current state-nya di sini adalah N, tentunya kalau di sini Bukharesnya adalah goal. Jadi ini masih cerita yang sama, kita mau jalan dari Arad ke Bukhares. Nah, HN dari masing-masing ini adalah jarak dari masing-masing posisi. Misalkan N-nya adalah Arad, berarti berapakah jarak lurus langsung Arad ke Bukhares. Kemudian kalau misalkan itu Sibiu, berarti berapa jarak Sibiu ke Bukhares. Dan itu dituliskan di sini SLD-nya, straight line distance to Bukharesnya ada di sini.
kalau yang ini kan berarti jarak dari per langkah ya, jarak dari masing-masing langkah ini atau masing-masing state yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ini yang 75, 71 itu bukan HN-nya. HN-nya adalah di sini. Nanti kita akan tahu yang di sini namanya apa, tapi nanti. Nah, HN atau fungsi heuristik itu kadangkala fungsi heuristik saja. Kalau kita mencari Fn dengan menggunakan Hn saja, kadangkala tidak menyelesaikan masalah. Contohnya seperti di sini. Jadi ini contoh untuk navigasi robot. Jadi robot dari titik yang merah ini dia akan menuju ke titik yang hijau. Nah, tapi di sini ada halangan yang apa ini, coklat ya, coklat apa oranye. Ada halangan yang ini. Kemudian Fn-nya di sini kita tentukan Fn-nya adalah dari fungsi heuristik. Dia straight distance to the goal, untuk ke state tujuan. Bagaimana caranya robot ini agar menuju ke sana? Kalau dia Fn-nya, fungsi evaluasinya menggunakan Hn, otomatis dia hanya menghitung di setiap n, di setiap state-nya kan per masing-masing. Kalau di sini state-nya dia di per masing-masing titik ini. Nah, di setiap state dia akan menghitung berapa HN-nya dari state tersebut ke goal. Lurus, nggak peduli ada hambatan. Jadi boleh dibilang kalau dia lagi posisi di sini, dia akan menghitung kan kemungkinannya di sini bisa ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Itu kemungkinan yang bisa dia lakukan. Nanti dia akan menghitung kalau dia di sini berapa jaraknya. Kalau kita itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu dari yang node ini. Kemudian kalau dia ke sini, nah otomatis berarti 16 kurang 2, 14. Kalau di sini karena dia di atas 15, ke sini, ke sininya lagi 16. Demikian juga yang di bawah. Sehingga pasti nanti robot navigasinya dia akan memilih ke yang paling kecil. Jadi kalau untuk algoritma pada base first search, dia akan memilih nilai Fn yang paling kecil. Nah, dari sini, dia pasti akan pilih yang ini. Dari sini kemungkinannya ke sini lagi kan, 4 lagi. Kalau ke sini kan balik lagi. Dihitung lagi ya, jelas pasti yang paling kecil. Karena di sini tinggal berapa jaraknya, berarti 16 dikurangi 1, 2, 3. Tinggal 13. Dari sini, pasti dia juga nanti akan ke sini lagi seterusnya, karena yang ke sebelah sini ini yang HN-nya paling kecil. Tapi akhirnya yang terjadi kan iya, kecelek kan. Maksudnya akhirnya dia tertipu karena walaupun HN-nya dia paling kecil, tapi ternyata nggak bisa mencapai yang hijau ini, nggak bisa mencapai goalnya karena ada hambatan di sini. Nah, itu yang dikatakan sebagai local minimum problem. Itu salah satu masalah, salah satu hal yang bisa kita temui ketika kita mengambil fungsi evaluasinya adalah fungsi heuristik saja. Nah, bagaimana dengan greedy? Jadi salah satu jenis informed search yang menggunakan basis dari base first search itu adalah greedy. Nah, greedy ini prinsipnya dia melakukan ekspansi node terhadap node differing yang nilai HN-nya paling kecil. Seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan memang kalau di informed search dia ambil yang nilai HN-nya paling kecil, walaupun nanti ada beberapa yang mengambil HN yang paling besar. Tentunya semua ini nanti tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, greedy base first search selalu memilih node yang kelihatannya paling dekat ke goal, kelihatannya paling dekat ke goal, karena belum tentu gitu. Jadi misalkan contoh yang tadi, misalkan ke sini memang paling dekat lewat ini, tapi juga bisa sebenarnya kan dia lewat sini kalau bisa menyelesaikan, atau kalau mau lewat jalan jauh juga boleh, dia ke sana sampai ujung terus ke sini, terus kemudian sampai ujung ke sini lagi, ke sini, itu kan juga sebenarnya akan komplit gitu loh, artinya akan menemukan solusi, tetapi solusinya tidak optimum atau tidak optimal gitu ya. Jadi kadang-kadang pada greedy yang sepertinya itu menyelesaikan atau sepertinya lebih dekat ke goal, ternyata tidak. Kalau dalam kasus contoh yang ini, misalkan baik greedy, dia akan cari sini-sini, ketika di sini mentok, dia akan tetap cari yang ininya paling dekat.
HN-nya paling kecil gitu ya. HN-nya paling kecil. Jadi dari sini kalau dia ke yang sini kan sudah tidak bisa. Nanti dia antara ke sini dan ke sini. Nanti kalau greedy akan ambil dia akan ambil dua-duanya, dilakukan ke sini juga dan ke sini juga. Kita lihat pada contoh selanjutnya. Nah, fungsi evaluasi pada greedy yang digunakan adalah seperti contoh yang barusan tadi saya berikan. Jadi dia fungsi evaluasinya dengan HN saja. FN-nya sama dengan HN atau fungsi heuristik. HN tadi seperti kita tahu adalah perkiraan harga atau jarak dari N ke goal dengan Manhattan Distance ya, atau HSLD, Straight Line Distance dari N menuju goalnya. Nah, contohnya seperti ini, masih di contoh kita yang berlibur dari Arad menuju Bukhares. Arad, kalau tadi kita lihat di saya tampilkan tabelnya. Jadi kalau di sini dia kan HN-nya adalah 366. Artinya jarak dari Arad menuju Bukhares adalah 366. Kalau di sini Bukharesnya 0 karena memang jarak dari Bukhares ke Bukhares 0. Kalau kemudian yang di sini misalkan Sibiu dari sini ke Bukhares itu adalah 253 gitu ya. Nah, ini contohnya kalau pada greedy, kalau gambar ini tadi, peta ini tadi kita jadikan tree, tentunya akan menjadi dari Arad, dia bisa kemana saja. Dari Arad bisa ke Timisoara, bisa ke Sibiu, bisa ke Zerin. Nah, makanya nanti jadinya akan seperti ini. Dari Arad ada 3 kemungkinan, ada Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Sibiu HN-nya adalah 253. Timisoara 329 dan serinya 374. Karena dia pasti akan pilih FN yang paling kecil, di mana FN-nya sama dengan HN, maka otomatis nanti akan menuju ke yang Sibiu. Kemudian dari Sibiu, bagaimana dari Sibiu tadi bisa ke Arad, artinya kembali ke Arad, bisa ke Fagaras, bisa ke Oradea, bisa ke apa ini namanya ya, Visea, intinya Visea. Nah, kemudian di sini masing-masing nilainya ternyata Fagaras 176, Oradea 380. Kemudian yang ini 193. Aradnya jelas lebih banyak karena dia balik lagi. Otomatis yang dipilih adalah Fagaras, betul. Nah, dari sini dari Fagaras ada Sibiu, ada Bukhares gitu ya. Apakah mau balik ke Sibiu? Kalau Sibiu kan 253 dapatnya, akhirnya dia ke Bukhares. Nah, itu prinsip pencarian dengan greedy. Nah, dari itu apakah algoritma greedy ini komplit? Komplit dalam artian bisa menemukan solusi. Kalau komplit itu, iya, dia bisa menemukan solusi jika state-nya terbatas dan pengulangan state ditangani. Artinya tidak ada banyak pengulangan, karena kalau state itu memang bisa terjadi pengulangan-pengulangan. Ini pun Arad kalau kita cabangkan kan jadi balik lagi ya, Sibiu, Timisoara, Zerin, dan seterusnya. Dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita mungkin pada kasus puzzle begitu ya, itu pasti ada kemungkinan kembali ada pengulangan-pengulangan, itu pasti. Nah, maka dia bisa komplit ya, tapi bisa juga tidak, memang ada kemungkinan. Kemudian berapa time complexity-nya? Secara teoritis B kali M gitu ya, tetapi heuristik yang baik akan mempercepat secara drastis gitu ya. Jadi istilahnya waktunya tidak terlalu lama. Kemudian space complexity-nya juga sama, jadi semua node yang ada disimpan di dalam memori. Nah, tapi di sini karena memang dia mungkin karena dia nggak semuanya akan dia di-expand gitu ya, nggak semuanya di-expand, otomatis memang hanya beberapa node saja yang nantinya akan dia simpan, sehingga secara space sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan beberapa metode yang lain. Apakah optimal? Jelas tidak, karena kalau contoh yang saya berikan ini tadi kan sebenarnya kayak greedy ya, dia FN-nya dengan HN. Ini malah kalau di sini dia misalkan start tidak berlanjut, dia malah bisa tidak komplit. Nah, tetapi kalau misalkan dia berlanjut, dia masih bisa komplit, tapi dia bisa tidak optimal.
Kalau yang contohnya ini tadi kebetulan cukup optimal, tapi bisa saya kasih gambaran. Jadi kalau misalkan dari CBU, Timisoara dan Zerin ini yang paling misalkan jarak antara CBU ke mana namanya ke Bukares itu tinggi sebenarnya tinggi, lebih tinggi daripada Timisoara maupun Zerin, tapi jarak setelahnya itu pendek-pendek. Misalkan di sini tadi misalkan taruhlah saya bilang 400 begitu ya, 400. Otomatis kan dia akan pilih Timisoara. Nah, padahal setelah Timisoara ini jaraknya panjang ke Bukares, mungkin karena dia ke sana begitu ya, arahnya muter ke sana. Di sini jaraknya pendek-pendek ke Bukares atau HN-nya kecil, sehingga akhirnya dia tidak optimal karena seharusnya kalau dijumlah ketika dia pilih ini yang pendek, di sininya nanti ternyata panjang atau HN-nya lebih besar, otomatis dia akan lebih lama nyampainya atau jarak yang ditempuh HN totalnya FN-nya itu akan besar. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak optimal. Itu yang bisa kita pelajari tentang greedy. Dan kenapa dia tidak optimal, karena greedy itu memang kan artinya tamak ya, artinya rakus gitu. Jadi dia optimal, dia merasa optimal tapi optimal lokal. Jadi pada kondisi lokal itu yang paling baik itu diambil. Padahal belum tentu optimal lokal atau kondisi terbaik lokal ini sama dengan kondisi terbaik secara global. Itu intinya barangkali. Nah, bisa ini salah satu contoh juga untuk robot navigasi untuk greedy juga. Greedy ini penyelesaiannya dengan HN. Ya, nggak apa-apa. Dengan HN, nah HN di sini dia dari titik yang oranye menuju ke titik yang hijau. Nah, HN otomatis kan nanti akan menghitung jarak langsung dari masing-masing N ke goal. Jadi kalau misalkan dari sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia HN-nya ada 7. Kalau yang N yang ini atau state yang ini berapa jaraknya? 1, 2. Kalau state yang ini berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Itu cara kita menentukan HN-nya. Nah, lalu setelah ini itu tadi kita beri ini HN-nya, kita beri nilai HN-nya masing-masing. Dari sini 7, ini 6, 7, ini otomatis 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian dari 7 dia akan kemana? Di sebelah di atas ada 6, ada 8. Dia akan kemana kira-kira? Iya, pasti menuju yang kecil, ke ya, dia akan menuju ke yang dari sini dia kan ada 3 kemungkinannya. Dia nanti akan menuju ke yang 6, sehingga kita akan dapatkan dia kedua-duanya. Sekali lagi dia rakus, jadi semuanya ini 6 juga 6, dia akan ke atas juga akan ke bawah. Dari sini sama-sama 7-nya, dari 7 dia masih jalan kan, berarti ke atas juga jalan, ke kanan juga jalan. Oke, ke 8. 8 sama 6, otomatis dia akan ambil 6, sehingga dia ke 5, 4, dan seterusnya. Karena di sini semuanya lebih kecil daripada 8. Nah, tetapi yang terjadi apa gitu loh? Yang terjadi dengan dia greedy tadi, dengan solusi yang optimum lokal tadi, dia mencari yang terkecil, FN yang terkecil tapi secara lokal, bisa jadi ternyata ini jarak yang ditempuh jauh lebih panjang, padahal kita pengen cari jarak yang terpendek. Kalau di sini kasusnya dia komplit, dia menemukan solusi, tetapi dia tidak optimal. Itu artinya dia tidak menemukan solusi yang terbaik. Oke, sampai di sini dulu. Ini sudah selesai untuk algoritma greedy. Nanti tinggal bisa latihan di rumah atau di kelas gitu ya. Kita bisa latihan beberapa soal latihan. Nah, setelah ini kita akan bahas metode yang lain, yaitu ASTAR. Kalau cukup nanti saya jelaskan untuk mencari fungsi heuristik sama ke hill climbing. Itu saja, kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.